Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Julianti dari jurusan Manajemen dengan NPM 210120 10338. Di sini saya akan membahas mengenai 5 teori serta penerapan dari fungsi linear. Yang saya akan bahas yaitu ada fungsi permintaan, fungsi penawaran, surplus produsen, surplus konsumen, serta surplus total. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan yaitu jumlah produk yang diminta konsumen dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Maksudnya, jika harga suatu produk itu lebih murah, maka jumlah produk yang diminta konsumen akan lebih banyak. Tetapi, jika produk itu mahal, maka jumlah produk yang diminta konsumen akan lebih sedikit atau menurun. Fungsinya adalah QDX sama dengan A min BPX. Jika dalam kemiringan negatif, maka grafiknya seperti di samping ini. Maka dari P1 ke P2 itu naik, Q1 ke Q2-nya akan menurun. Maksudnya jika harga produk itu naik, maka produk yang diminta konsumen itu akan menurun. Ataupun sebaliknya, jika P1 ke P2-nya itu positif, maka Q1 ke Q2-nya negatif. Rumusnya itu untuk dua titik itu ada P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk penerapannya, suatu produk jika harganya 100, maka akan terjual 10 unit. Jika harganya turun, akan menjadi 80, maka akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya. Diketahui P1 sama dengan 100, P itu adalah harga produk. Q itu adalah jumlah produk yang terjual. P1 adalah 100, P2 itu adalah 80. Q1 adalah 10, Q2 adalah 20. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Diketahui P1 itu adalah 100 ya yang tadi. Nah, P2 80, Q1 10, Q2 20. Masukin ke rumus. P min 100, T-nya ini, lalu per 80 min 100, sama dengan Q min 10 per 20 min 10. Dengan hasil P min 100 sama dengan min 20, sama dengan Q min 10 per 10. Dikali silang, itu dengan hasil ya, 10 dikali P hasilnya 10P, 10 dikali min 100 hasilnya min 1000, sama dengan min 20 ini ya dikali ini, min 20 Q, min 20 dikali Q hasilnya min 20 Q, min 20 dikali min 10 hasilnya plus 200. Untuk itu kita harus membuat Q ini menjadi sendiri. Kita pindahin ruasnya, lalu ini pindah ruas menjadi negatif, ini pindah ruas menjadi positif. Ini tetap. Lalu dengan hasil itu perjumlahannya itu 20 Q sama dengan min 10P plus 1200. Nah, 20 ini kita bagi ke min 10 serta 1200. Hasil akhirnya adalah Q sama dengan min 1 per 2 min 1 per 2P plus 60. Untuk itu kita membuat grafik, kita harus mengetahui P serta Q-nya. Kita samain dengan denganin dengan 0. P sama dengan 0, Q sama dengan 0. Kita ubah P-nya menjadi 0. Q sama dengan min 1 per 2 dikali 0 plus 60, Q sama dengan 60. Titik potong yang kedua yaitu Q sama dengan 0. Kita ubah Q-nya 0 sama dengan min 1 per 2P plus 60. 60-nya kita pindahin menjadi negatif. Itu min 60 sama dengan min 1 per 2P. Hasil akhirnya itu adalah P120. Kita sudah mengetahui itu dua titiknya, P120 serta Q60. Ini grafiknya seperti ini. Lalu, fungsi penawaran. Jumlah produk yang ditawarkan produsen dengan variabel yang mempengaruhinya. Maksudnya jika harga produk itu naik, maka produsen ini akan menawarkan lebih banyak produknya.
Tapi jika sebaliknya, misalnya harga produk itu turun, maka dia akan menawarkan lebih sedikit karena kita ini lihat dari sisi produsen ya. Kalau misalnya harganya turun, pasti kita nggak terlalu banyak kan mengambil untungnya, maka si produsen ini menawarkan barang itu lebih sedikit. Untuk fungsinya itu adalah Q SY sama dengan A plus BPX. Maka dari grafik di samping, jika P1 ke titik P2 naik, maka Q1 ke Q2-nya akan naik juga. Tetapi jika sebaliknya, jika P1 ke P2 itu negatif, maka Q1 ke Q2-nya akan negatif. Maksudnya seperti ini ya, harganya naik, maka produk yang ditawarkan naik. Jika harganya turun, maka produk yang ditawarkan turun juga. Rumusnya seperti tadi, rumus untuk dua titik. Yaitu ada P-1 per P2 min P1 sama dengan Q1 dengan Q2 min Q1. Untuk penerapannya, penerapan fungsi penawaran. Jika harga suatu produk itu 500, maka jumlah produk yang akan ditawarkan yaitu 60 unit. Jika harganya meningkat, maka 700 harganya. Jumlah produk yang ditawarkan yaitu 100 unit. Tentukan penawarannya. P1-nya sudah diketahui 500, P2-nya 700, Q1 ini 60 unit yang terjual, Q2-nya itu ada 100 unit. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. P-500 per 700 min 500 sama dengan Q-60 per 100 min 60. Lalu dengan hasilnya itu P-500 per 200 sama dengan Q-60 per 40. Lalu kita kali silang. 40 dikali P hasilnya 40P. 40 dikali min 500 hasil 40 dikali min 500 hasil min 20.000 sama dengan 200 dikali Q hasilnya 200 Q. 200 dikali min 60 hasilnya min 12.000. Kita ubah lagi si Q-nya agar sendiri. Kita pindahin semuanya. Ini jadi positif ya. Ini positif. Lalu hasilnya itu 40P min 8.000 sama dengan 300 Q. 300 ini kita bagi ke 40 serta min 8.000 ini dengan hasil akhir yaitu Q sama dengan 1/5 P 1/5 P min 40. Lalu kita membuat grafiknya, kita harus mengetahui seperti tadi P serta Q-nya. Kita buat P-nya menjadi 0 serta Q-nya menjadi 0. Titik yang pertama itu P sama dengan 0. P-nya kita ubah menjadi 0. 1/5 dikali 0 hasilnya 0 min 40. Jadi hasilnya sama dengan min 40. Titik potong yang kedua yaitu Q sama dengan 0. Kita ubah 0 sama dengan 1/5 P min 40. Kita ubah si min 40 ini kita pindahin ruas jadi positif. Terus kita bagi, lalu dengan kita bagi, terus hasilnya adalah P sama dengan 200. Kita sudah mengetahui ini. P itu 200, Q-nya itu min 40. Ini kita ubah, kita masukin maksudnya. Ini saya buat patah-patah karena dia ada di gradien negatif. Jadi saya buat patah-patah. Lalu di sini saya akan membahas mengenai surplus konsumen. Selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar oleh konsumen atas suatu produk dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Ini surplus konsumen yang dihitung dengan mencari luas daerah yang diarsir. Ini warna biru ini kita sebut dengan CS. CS rumusnya itu ada PA dikurang PE dikali QE dibagi 2. PA itu harga maksimum yang rela dibayar oleh konsumen, serta PE itu harga aktual yang dijual di pasar. Untuk penerapannya, bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk PD sama dengan 60 min 2 Q, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produknya. Tentukan besar surplus produsennya jika harga pasarnya adalah 40 per unit. Diketahui PD-nya itu ada ya ini 60 min 2 Q, lalu PD yang ini 40 per unit. Kita masukin ke rumusnya, yaitu PD kita ubah menjadi 40,
40 sama dengan 60 min 2Q. Kita pindahin 60 ini ke sini, ke ruas sebelahnya, menjadi negatif. Berarti 40 min 60 sama dengan min 2Q. Lalu hasil Q-nya itu adalah 10. Nah, seperti yang tadi ya, kita membuat grafik harus mengetahui titik potongnya itu ada P serta Q. Q-nya kita membuat sama dengan 0, atau P sama dengan 0. PD sama dengan 60 min 2Q. Q-nya berarti kita kali 0, berarti 2-nya dikali dengan 0, berarti hasilnya adalah 60. Terus, titik yang kedua adalah P sama dengan 0. P-nya berarti kita ubah menjadi 0, sama dengan 60 min 2Q. 60-nya kita pindahin, hasilnya min 60, terus min 60 dibagi min 2, hasilnya 30. Berarti sudah ketahuan ada Q, P, untuk titik potongnya itu ada 30, di sini ada 60, tarik garis, lalu kita membuat ini garis patah ini dari sini, ini 10, lalu PD ini 40. Nah, ini adalah yang akan kita hitung. Untuk mencari surplus konsumen, kita menggunakan luas segitiga. Alas dikali tinggi dibagi 2. Ini alasnya itu 60 dikurang 40 dikali 10, lalu dibagi 2 dengan hasil 100. Itu 100 adalah surplus konsumen. Surplus produsen. Selisih antara jumlah yang diterima aktual oleh suatu produsen dari penjualan suatu produk dengan minimum yang dikeluarkan oleh produsen agar bisa dijual ke pasar. Surplus produsen dihitung sama seperti tadi, mencari luas daerah yang dihasilkan. Kalau yang tadi konsumen itu CS, produsen itu PS. Rumusnya itu PS sama dengan PE dikurang PB dikali QE dibagi 2. PB itu harga minimum, P itu adalah harga jual yang ada di pasar. Untuk penerapannya, bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk PD sama dengan 2Q plus 60, di mana P adalah harga per unit dan Q adalah jumlah produknya. Tentukan besar surplus produsennya jika harga pasarnya adalah 120 per unit. Diketahui PD-nya itu ada 2Q plus 60. Di sini PD-nya diketahui juga 120. Masukkan kembali rumus ya. Lalu PD sama dengan 120 sama dengan 2Q plus 60. 120 min 60, ini 60 yang kita pindahin jadi negatif, sama dengan 2Q. 30 min Q, titik potongnya. Titik potongnya seperti tadi, kita harus mengetahui Q sama dengan, kita harus membuat Q sama dengan 0, P sama dengan 0, untuk membuat grafik ini. Ini PD sama dengan 2Q plus 60. Q-nya kita Q-nya kita ganti 0, berarti hasilnya 60. Karena 2 kali 0 adalah 0. Terus kita ke titik kedua, yaitu P sama dengan 0. Terus kita ubah di sini 0. Itu 2Q plus 60. 60 yang kita pindah, jadi min 60, terus dibagi 2. Hasilnya min 30. Ini 120 ini dari sini, lalu di sini ada 30 dari sini, terus di sini titik potongnya ada 60, di sini ada min 30. Ini daerah yang akan kita hitung untuk mencari surplus produsen, yaitu rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya 120 dikurang 60 dikali 30 dibagi 2. Dengan hasil akhirnya itu adalah 900. Yaitu ada yang terakhir, surplus total. Surplus total itu adalah jumlah surplus konsumen dengan surplus produsen. Hasil akhir dari surplus konsumen itu ditambah sama surplus produsen. Rumusnya itu adalah PS sama dengan CS plus PS. Nih adalah grafiknya ya. Kita langsung ke penerapannya. Penerapan surplusnya. Bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk PD sama dengan 60 min Q, dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 10 plus Q, di mana P adalah harga
per unit produk dan Q adalah jumlah produk yang terjual. Tentukan surplus konsumennya, produsen, dan totalnya. Di sini karena ada dua ini, PD serta PS kita bandingkan. Jadi PD sama dengan PS. Jadi masukin 60 min Q sama dengan 10 plus Q kita masukin. Lalu kita samain, misalnya ada Q, kita samain dengan Q, pindahin ruas. Di 60 ini kita pindahin jadi min 60. Lalu hasilnya min 2Q sama dengan min 50. Q sama dengan 25. 25 ini kita masukin ke PS. Lalu hasilnya adalah 10 plus 25. P-nya itu adalah 35. Titik equilibriumnya itu berarti ada 25 serta 35. Ini PE serta QE yang ada di sini. QE serta PE ini ya. Nah, lalu kita membuat titik potong dari PD dan PS ini. Titik potongnya berarti ada 4. Kita membuat dari sini P serta Q sama dengan 0. Di sini juga kita membuat P sama dengan 0, Q serta Q sama dengan 0. Titik potong yang pertama PD. PD sama dengan 60 min Q. Jika Q sama dengan 0, hasilnya adalah 60 P-nya. Jika titik potong PD 60 min Q jika P sama dengan 0, maka hasil akhirnya Q sama dengan 60. Nah, ini kita membuat titik potong yang kedua yang dari PS. Jika Q-nya 0, maka hasil akhirnya adalah 10. Jika P-nya sama dengan 0, maka titik potongnya itu adalah Q sama dengan min 10. Ini kita buat grafiknya. Di sini min 10 dari sini, di sini ada 10 dari sini, ini kita masukin ke sini. Lalu di sini adalah Q 60, masukin ke sini. Lalu di sini. Ya. Untuk mencari surplus konsumen, ini kita dari sini, dari arsiran yang ini, berarti 60 dikurang 35 dikali 25, karena dia tingginya, dibagi 2, hasilnya 312,5. Untuk mencari surplus produsen menggunakan arsiran yang bawah ini, ada bacaan PS, yaitu 35 dikurang 10 dikali 25, dibagi 2. Ini apalagi sama saja ya, hasilnya itu 312,5. Untuk mencari surplus total yaitu CS ditambah ditambah PS, berarti 312,5 ditambah 312,5, berarti hasilnya 62,5. Itu surplus totalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.